Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan pujian syukur kita kepadanya. Kita akan naikkan pujian kasih yang terindah, hati yang mulia dalam buku pujian kita nomor 10. Kasih yang bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Puji Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah ucapan syukur dan doa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah memasuki akhir tahun ini, tentu kita akan menoleh ke belakang dan melihat dan mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia sudah nyatakan bagi kita,
maka kita akan mengucap syukur kepadanya atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, pertolongannya, berkatnya, perlindungannya yang Dia sudah nyatakan bagi kita. Dan kita juga tentu berdoa untuk hari-hari ke depan, yaitu tahun yang akan datang. Tentu kita berdoa banyak hal-hal yang kita mungkin minta kepada Tuhan, kita rindukan supaya kita mencapai pada tahun-tahun yang akan datang ini, sehingga kita akan berdoa kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita melihat bagaimana ucapan syukur dari Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan tentang iman dan kasih daripada jemaat di Efesus ini. Rasul Paulus berkata, setelah aku mendengar tentang imanmu dan tentang kasihmu, kamu bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mendengar bagaimana keadaan jemaat di Efesus ini. Mereka benar-benar memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, dan iman mereka itu diterapkan, dibuktikan dengan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Tentu ini adalah suatu kerinduan seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin gereja, kalau melihat jemaat yang dilayaninya, mereka itu bertumbuh di dalam iman dan mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tentu ini menjadi sukacita dan ucapan syukur bagi seorang hamba Tuhan. Demikian juga dengan Rasul Paulus, dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia sangat bersukacita karena jemaat Efesus ini dia benar-benar dapat memiliki iman kepada Tuhan, iman yang kuat, iman yang teguh, dan mereka juga memiliki kasih satu dengan yang lain. Tentu ini menjadi suatu sukacita bagi Rasul Paulus yang telah berjuang bagaimana mendidik mereka, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ternyata kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tidak sia-sia, namun diterima oleh jemaat di Efesus ini. Mereka bertumbuh imannya dan melakukan firman itu dalam kehidupannya, yaitu dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan juga yang kedua, bagaimana doa dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan ini. Tentu Bapak Ibu, seperti kita semua, seperti seorang hamba Tuhan, seperti seorang pemimpin gereja, tentu dia akan selalu berdoa bagi jemaat yang dipercayakan kepadanya, supaya jemaat itu bertumbuh. Kita akan melihat bagaimana doa dari Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-16 sampai 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Rasul Paulus selain dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia mohon anugerah Tuhan, sebab dia menginginkan, merindukan supaya jemaat Tuhan di Efesus ini diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan pewahyuan daripada Tuhan, sehingga mereka semua mengenal Tuhan dengan benar. Tentu ini adalah sangat penting Bapak Ibu Saudara. Apabila kita mengenal Tuhan dengan benar, tentu kita tidak akan dapat mengenal Tuhan dengan benar kalau bukan dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus dan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan dapat mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan mudah goyah oleh keadaan
apapun yang kita hadapi, oleh pergumulan pencobaan apapun yang kita hadapi, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dan inilah yang menjadi doa Rasul Paulus, supaya mereka ini diberikan Tuhan hikmat dan juga pewahyuan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, betapa pentingnya hal itu juga bagi kita semua jemaat Tuhan, baik yang sudah lama mengenal Tuhan ke gereja, mungkin juga yang baru. Kita merindukan supaya kita semua mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal betapa besarnya kasih karunia dan anugerah yang Dia sudah berikan kepada kita, betapa besarnya kuasa yang Dia sudah nyatakan bagi kita, maka kita akan beribadah kepadanya dengan segenap hati kita. Kita akan beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kita akan melayani Tuhan dan mentaati Dia, karena kita mengenal siapa Dia sebenarnya. Tentu ini adalah doa-doa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun ingin supaya kita mengenal Dia dengan benar. Dan doa selanjutnya yang ketiga di sini di dalam ayat yang ke-18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Rasul Paulus ia berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di Efesus ini diberikan Tuhan mata hati mereka terang. Artinya dia tidak samar-samar, namun tahu persis siapakah Tuhan itu sebenarnya, dan mereka dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Tentu ini sangat penting Bapak Ibu, kita diberikan Tuhan mata rohani kita terang, kita memahami, kita tahu apakah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di dalam panggilan dan pilihannya kepada kita, di dalam rencananya, di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus karena Tuhan telah menguduskan kita dengan pengorbanannya. Dia telah menguduskan kita, dan di dalam panggilannya Dia telah memberikan janji-janjinya kepada kita, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Baik sementara kita ada di dalam dunia ini, Tuhan berjanji Dia menyertai kita, Dia menopang kita, Dia mendukung kita, Dia memagari dan membentengi kita sampai kita nanti mendapatkan apa yang Dia sudah janjikan kepada kita. Untuk mendapatkan itu, Roh Kudus sudah Tuhan berikan kepada kita, menjadi jaminan bagi kita untuk apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau kita sudah tahu akan hal ini Bapak Ibu, sekalipun mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin kita bisa saja ada orang mungkin yang menghina kita karena iman kita. Mungkin mereka berkata, oh Tuhannya kok 3, Tuhannya kok punya anak dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mengerti, kalau mata hati kita terang dan kita tahu pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan dan pilihannya, betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mungkin di dunia ini kita tidak mendapat kemuliaan, tetapi kalau kita nanti bertemu dengan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan kemuliaan bagi kita. Bahkan selama kita ada di dalam dunia ini pun, kita bersyukur kita telah menerima, kita telah mengalami janji dan berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang keempat, ayat yang ke-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga.
Bapak Ibu, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Tentu kita sudah mengalami bagaimana kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kuasa yang tidak terhingga Tuhan sudah nyatakan bagi kita, seperti kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa yang sama itu Tuhan berikan kepada kita, sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita, di dalam kita mengikut Tuhan, kita akan mengalami kuasanya yang nyata di dalam kehidupan kita. Bukan kata orang, tetapi memang kita mengalami bagaimana kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, sebagai bukti akan kasih yang kita sudah alami di dalam kehidupan kita. Kita pun ingin membuktikan kasih kita itu dengan kita mengasihi Tuhan, dengan kita mentaati setiap kebenaran firman Tuhan, dengan kita mengasihi satu dengan yang lain. Kita dapat mendukung satu dengan yang lain di dalam doa-doa kita, sehingga kita maju bersama-sama di dalam Tuhan. Kita pun rindu supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang kita izinkan menguasai kehidupan kita, sehingga kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Kita mengenal Dia melalui pengalaman hidup kita, melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui Roh Kudus yang menerangi hati kita, sehingga mata hati kita terang. Kita bukan samar-samar di dalam mengenal Tuhan. Kalau orang bertanya kepada kita, kita bisa menjawab tentang iman kita, tentang pengharapan kita kepada Tuhan, tentang apa yang Tuhan akan sediakan, akan Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita semua memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan sepanjang perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, kuasa Tuhan yang luar biasa itu akan menyertai kita, akan menopang kita, sehingga kita dapat mampu setia sampai akhir hidup kita dalam mengikut Tuhan, beribadah kepadanya, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Tuhan memberkati kita semua.